Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya di Rinawati Channel. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus utang lancar. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah utang dagang, 2 utang wesel, 3 utang penghasilan. Semangat ya. Studi kasus utang dagang. Di sini PD Aneka Jaya belum PKP pada tanggal 3 Maret 2017 membeli barang dagangan secara kredit dengan harga 15 juta dari PT Indofood. Sama, bukan PKP juga. Dengan syarat 2/10 N/30. Buatlah jurnal pada saat pembelian, pelunasan, pada masa potongan, dan jurnal ketika membayar lunas setelah tanggal potongan. Nah, coba perhatikan di sini jurnal saat transaksi pembelian. Pembelian itu terjadi di tanggal 3. Maka untuk pencatatan jurnalnya yaitu pembelian pada utang dagang sebesar 15 juta. Kemudian jurnal pada saat masa potongan atau pelunasannya terjadi 10 hari setelah transaksi. Kalian hitung ya, tanggal 3 berapa hari atau tanggal berapa setelah 10 hari transaksi. Nah, di sini terjadi pelunasan pada tanggal 13. Artinya perusahaan PD Aneka Jaya ini masih mendapatkan potongan sebesar 2% dari syarat yang ditentukan. Maka jurnalnya utang dagang didebit sebesar 15 juta, potongan pembelian dikredit 300.000, kas dikredit 14.700.000. Kemudian jurnal saat membayar lunas setelah tanggal 13. Nah, karena ada syarat N/30-nya di sini dan kebetulan PD Aneka Jaya membayarnya tanggal 2 April, maka dia sudah lepas dari masa potongan. Nah, maka jurnalnya adalah utang dagang didebit sebesar 15 juta, kasnya dikredit 15 juta. Ingat ya, untuk mencari potongan pembelian, maka kita hitung dulu berapa jumlah potongan pembeliannya, yaitu 2% dikali 15 juta sama dengan 300.000. 2% itu didapat dari syaratnya ya. Paham kan untuk studi kasus utang dagang? Kemudian kita lanjutkan untuk studi kasus utang wesel. Di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah wesel berbunga. PT Indofood membutuhkan dana 100 juta dari Bank Mandiri, menyetujui memberi pinjaman sebesar 100 juta pada 1 Oktober 2017. Bank meminta PT Indofood agar menandatangani sebuah promes dengan bunga 12% dengan jangka waktu 4 bulan. Nah, sekarang kita lihat ya jurnalnya. Jurnal pada tanggal 1 Oktober 2017 yaitu kas didebit sebesar 100 juta, kemudian utang weselnya bertambah dikredit 100 juta. Nah, di sini karena ada utang bertambah dan kemudian dibayarnya dengan wesel, maka jurnalnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke studi kasus kedua. Pada 8 Maret 2017, CV Usaha Sukses membeli barang dagangan kepada PT Indofood seharga 15 juta dengan menandatangani wesel 18%. Jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan. Buatlah jurnal saat pembelian dan penandatanganan wesel. Maka jurnalnya adalah
pembelian di debit sebesar 15 juta, kemudian utang wesel di kredit sebesar 15 juta. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini studi kasus yang ketiga, pada saat pelunasan CV usaha sukses harus membayar sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel bayar ditambah dengan beban bunga yang harus dibayar. Kita akan menghitung bunga wesel terlebih dahulu, yaitu karena masa bunga wesel 3 bulan, maka 15 juta dikali 18% dikali 3/12 sama dengan 675. Nah, jurnal yang dibuat untuk mencatat wesel bayar dengan bunga adalah sebagai berikut. Utang wesel berkurang di debit sebesar 15 juta, beban bunga di debit 675 dan kas di kredit 15.675. Kita lanjutkan ke studi kasus yang keempat. Di sini CV Usaha Jaya tanggal 5 Maret 2017 membeli barang seharga 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30. CV Usaha Jaya tanggal 5 April 2017 menarik wesel 18% dengan jangka waktu 30 hari untuk mengganti utang karena belum ada dana untuk membayar pada PT Piring Lombok. Buatlah jurnal tanggal 5 Maret, 5 April, dan 5 Mei. Catatannya, kita sama seperti yang tadi harus menghitung bunga terlebih dahulu. Karena di sini dia menggunakan hari, maka kita juga harus menggunakan hari nanti untuk pembaginya. Tapi apabila si perusahaan itu menggunakan bulan, maka kita juga harus membaginya dengan menggunakan bulan. Kita lihat ya. Jadi 15 juta dikali 30/360 dikali 18%. Hasilnya adalah 225.000. Nah, kita lihat jurnalnya. Jurnal tanggal 5 Maret yaitu pembelian di debit sebesar 15 juta, utang dagang di kredit 15 juta. Kemudian tanggal 5 April karena si CV Usaha Jaya menarik wesel, maka jurnalnya adalah utang dagang di debit 15 juta, utang wesel di kredit 15 juta. Kemudian di bulan Mei tanggal 5 karena weselnya sudah harus dibayar, maka utang wesel di debit 15 juta, beban bunga di debit 225, kasnya di kredit 15.225. Kita lanjut ke wesel tidak berbunga. Studi kasus 1, pada tanggal 8 Maret 2017, CV Usaha Sukses membeli barang dagangan kepada PT Indofood seharga 15 juta dengan menandatangani wesel jangka waktu selama pelunasan 3 bulan. Buatlah jurnal pembelian dan pelunasannya. Maka jurnal untuk pembeliannya yaitu tanggal 8 Maret, pembelian di debit 15 juta, utang wesel di kredit 15 juta. Nah, kemudian karena jangka waktu 3 bulan, maka tanggal 8 Juni itu harus segera dibayar. Maka jurnalnya adalah utang wesel 15 juta di debit, kasnya 15 juta di kredit. Sampai di sini paham ya? Maka kita akan lanjut di studi kasus kedua. PT Indofood pada tanggal 1 Oktober 2017 menandatangani wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 100 juta, jangka waktu 4 bulan
pada Bank Mandiri. Nilai tunai Wesel adalah 96 juta. Buatlah jurnalnya. Jurnalnya tanggal 1 Oktober yaitu kas 96 juta di debit, diskonto utang Wesel 4 juta di debit, kemudian utang Wesel di kredit sebesar 100 juta. Nah, coba perhatikan di sini ada diskonto Wesel. Diskonto Wesel itu selisih antara nilai tunai Wesel dengan nilai nominal Wesel. Maka kita sebutnya dengan diskonto utang Wesel. Kemudian kita lanjut ke studi kasus ketiga. Pada tanggal 5 April 2017, CV Usaha Makmur membeli barang dagangan dari PT Garuda Food seharga 10 juta dengan menandatangani Wesel 20% per tahun dengan jangka waktu pelunasan Wesel 3 bulan. Buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, maka jurnalnya cukup dengan menjurnal pembelian di debit sebesar 10 juta, utang Wesel di kredit sebesar 10 juta. Di situ ada menandatangani Wesel 20% per tahun. Itu tidak dihiraukan ya. Karena apa? Di sini kita membahasnya yaitu utang Wesel tidak berbunga. Maka kalian jangan terkecoh. Kita lanjutkan ya. Studi kasus keempat. CV Usaha Jaya tanggal 5 Maret 2017 membeli barang seharga 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30. Oleh karena itu diserahkan promes 30 hari dengan nilai nominal yang sama. Buatlah jurnalnya. Maka jurnalnya yang dibuat oleh CV Usaha Jaya adalah tanggal 5 Maret, pembelian di debit 15 juta, utang Wesel di kredit 15 juta. Kita lanjutkan. CV Usaha Jaya tanggal 5 Maret 2017 membeli barang seharga 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30. CV Usaha Jaya tanggal 5 April menarik Wesel untuk menggantikan utang karena belum ada dana untuk membayar PT Piring Lombok. Buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, ada 2 jurnal di sini. Yang pertama tanggal 5 Maret karena CV Usaha Jaya membeli dengan kredit yaitu dengan syarat N/30. Maka jurnalnya adalah pembelian di debit 15 juta dan utang dagang di kredit 15 juta. Namun pada tanggal 5 April karena CV Usaha Jaya menarik Wesel untuk membayar utangnya kepada PT Piring Lombok, maka jurnalnya adalah utang dagang di debit 15 juta dan utang Wesel di kredit 15 juta. Jadi maksudnya di sini adalah secara utang dagang CV Usaha Jaya sudah lunas karena dia membayarnya dengan Wesel. Nah, kemudian kita lanjut ke studi kasus 6. CV Usaha Jaya tanggal 5 April membeli barang seharga 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30 dengan menarik Wesel pada tanggal 5 April 2017. Jurnal yang diperlukan adalah tanggal 5 Maret pembelian pada utang Wesel atau pembelian di debit 15 juta, kemudian utang Wesel di kredit 15 juta. Nah, tanggal 5 April utang Wesel di debit 15 juta, kasnya di kredit 15 juta. Pada kasus ini dari awal itu sudah jelas bahwa CV Usaha Jaya itu akan menarik Wesel. Maka ada kas di sini yang dikredit. Oke, bagaimana untuk Wesel tidak berbunga ini? Paham ya? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk studi kasus utang penghasilan. PT Sinarmas menyewakan gedung pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar 60 juta kepada CV Aneka Jaya untuk 1 tahun, terhitung sejak 1 Maret 2017 sampai 28 Februari 2018. Maka jurnalnya, yang pertama kita akan menggunakan pendekatan laba rugi. Karena kita akan menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 60 juta, pendapatan sewa dikredit 60 juta. Karena apa? Karena di sini sudah diperlakukan sebagai pendapatan. Nah, kemudian untuk jurnal berikutnya atau jurnal penyesuaiannya yaitu kita lihat tanggal 1 Maret kita memulai menyewa, PT Sinarmas memulai menyewa. Kemudian harus disesuaikan di tanggal 31 Desember 2017. Nah, kita hitung dulu. 60 juta itu untuk 1 tahun, berarti 1 bulannya seharga 5 juta. Nah, kemudian kita lihat di sini. Karena kita menggunakan pendekatan neraca, maka yang kita pakai nilainya adalah yang dihitungnya belum dipakai. Karena tanggal 31 Maret sampai Desember sudah kita pakai gedungnya, maka sisanya hanya ada di bulan Januari dan Februari. Maka jurnalnya adalah pendapatan sewa 10 juta di debit, kemudian sewa diterima di muka 10 juta di kredit. Kita dianggapnya sewa diterima di muka karena apa? Karena itu belum pernah dipakai untuk yang bulan Januari dan Februari atau belum terlampaui sewanya. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu PT Indofood tanggal 20 April 2017 menerima uang muka penjualan atas barang dagang sebesar 12 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan. Maka jurnalnya yaitu kas di debit 12 juta, uang muka penjualan di kredit 12 juta. Ada pertanyaan di sini, guys? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih ya. Sampai bertemu di part berikutnya. Wassalamualaikum.